Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Mesti kalian penasaran dengan controller gamepad satu ini yang bernama Omelette Gaming Wireless Controller. Bukan sahaja desainnya yang imut tetapi mempunyai RGB dan bisa digunakan ke semua platform termasuk Nintendo Switch, Android, iOS Apple dan juga komputer. Nah, ketahanan bateri yang sampai saya sendiri lupa berapa lama udah nggak cas baterinya karena terlalu lama sehingga 10 hingga 15 jam ketahanan. Nah, dapatkannya di Lazada atau Shopee berharga sekitar 500.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili Channel, dan semoga kalian baik-baik saja dan sihat-sihat selalu. Dan apa yang paling penting untuk direaksi kali ini ialah berkenaan dengan apakah alasan Indonesia bakal jadi negara terkaya di dunia pada tahun 2045. Dan ini kita dengarkan penjelasan daripada YouTube-nya Samuel Chris, gimana sebenarnya Indonesia bisa menjadi negara terkaya di dunia pada tahun 2045, dan kita follow terus dengan apa ulasan yang diberikan daripada Samuel Chris. Jangan lupa untuk follow Samuel Chris di channelnya Samuel Chris. Mari kita dengarkan penjelasannya. Di tengah krisis dan resesi yang melanda dunia saat ini, perekonomian Indonesia saat ini justru masih bisa tumbuh dengan baik. Bahkan saat ini Indonesia disebut sebagai titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Sementara itu, warga negaranya justru masih banyak yang malas-malasan, masih banyak koruptor, hingga yang melanggar hukum. Namun, di tengah hal itu, pemerintah sedang berjuang keras untuk menjadi negara maju dan sejajar dengan negara-negara adikuasa. Lantas, di tahun 2045 yang dimana usia Indonesia akan genap 100 tahun, Indonesia akan jadi apa ya? Berikut beberapa prediksi terhadap Indonesia pada tahun 2045. Yang nomor 5 buat paling kaget sih. Jadi pastikan kalian nonton videonya sampai habis ya. Kita mulai dari yang pertama. Untuk follow terus. Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar nomor 4 di dunia. Saat ini, Indonesia berada di posisi negara dengan pendapatan menengah, di mana 30 tahun lagi di 2045 umur Indonesia merdeka sudah genap 100 tahun. Saat itu, posisi Indonesia diperkirakan akan berada pada jajaran 5 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Diprediksi oleh The International Monetary Fund atau IMF, pada 2045 Indonesia akan menjadi negara keempat dengan ekonomi terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Meskipun begitu, ada beberapa syarat pendukung agar peningkatan ekonomi dan pendapatan per kapita bisa dicapai, yaitu melalui infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, kemampuan adopsi teknologi, pembangunan daerah, serta kebijakan ekonomi yang baik. Menurut Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia adalah kombinasi yang baik untuk menjadi negara kuat secara ekonomi, asal jangan ada turbulensi politik. Menurut Sri Mulyani, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia. Hal ini karena tingkat pendapatan per kapita diperkirakan tembus 29.300 US dollar atau setara dengan 420,3 juta rupiah pada 2045. Sri Mulyani juga mengatakan kalau jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 309 juta penduduk dan mayoritas adalah usia produktif, yaitu sekitar 52%. Yang kedua, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang bagus banget sehingga dijuluki generasi emas. Saat ini, penduduk Indonesia didominasi oleh Gen Z dan milenial. Hal ini selaras dengan bonus demografi di mana 70% penduduk Indonesia berusia produktif, yaitu dari umur 15 sampai 64 tahun. Sedangkan sisanya 30% merupakan penduduk yang tidak produktif atau usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun. Di mana jumlah masyarakat berusia produktif itu jauh lebih banyak dibandingkan yang tidak produktif. Untuk memaksimalkan hal ini, pemerintah saat ini melakukan pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Hal ini dilakukan untuk membuat Indonesia menjadi lebih maju dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Selain itu, Presiden Jokowi juga menyiapkan lapangan kerja bagi usia produktif melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Jika semua itu berhasil, maka Indonesia akan memasuki era di mana Indonesia menjadi negara besar dan maju sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Namun, jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka hal ini akan membawa dampak buruk, terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Tapi menurutku, maksudnya di sini kalau sekiranya ada kesilapan percaturan itu akan menjadi
benda yang berbeda daripada yang dicadangkan. Pribadi nih, Indonesia bisa meningkatkan sumber daya manusianya dengan meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir. Hal ini dapat memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Yang ketiga, ibu kota negara Nusantara yang baru udah selesai di tahun 2045 loh. Pada 2019 lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan letak ibu kota baru Indonesia. Ibu kota akan pindah di 2 kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Di fase awal, Istana Negara akan dipindahkan segera pada tahun 2024 beserta dengan 4 kementerian lainnya yang akan pindah di Kalimantan Timur, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Presiden Joko Widodo mengatakan proses pembangunan IKN butuh waktu 15-20 tahun untuk selesai sepenuhnya. Ibu kota negara akan banyak menggunakan teknologi canggih hingga menjadi smart city. Teknologi yang akan digunakan antara lain mengidentifikasi data penduduk secara digital, perizinan menggunakan sistem digital, sektor transportasi menggunakan kecerdasan buatan atau AI, artificial intelligence, dibangun smart logistik yang memungkinkan pengiriman barang melalui udara, dan mengatur tingkat polusi kota menggunakan teknologi. Selain itu, ibu kota negara juga akan menggunakan sumber daya energi terbaru mulai dari sumber daya air, panas matahari, angin, dan lainnya. Maksudnya semua di dalam building Yang IKN Nusantara ini menggunakan self-sustain teknologi, di mana sumber dayanya hanya melalui di tempat itu saja tanpa bantuan daripada ekspor luar, tetapi hanya impor di dalam. Wow. 4. Indonesia akan makin kaya dengan sumber daya alamnya. Sumber daya alam Indonesia di tahun 2045 masih akan menjadi salah satu aset penting bagi negara dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Di mana ada beberapa sumber daya alam Indonesia yang berpotensi di masa depan. Minyak dan gas bumi Indonesia memiliki cadangan yang melimpah di beberapa wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Pemanfaatan sumber daya ini secara bijak dapat membawa banyak manfaat bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Pertanian Indonesia juga memiliki potensi besar di sektor pertanian, terutama di bidang perkebunan seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan karet. Selain itu, sektor pertanian lainnya seperti pangan, peternakan, dan perikanan juga dapat menjadi potensi besar di masa depan. Berikutnya ada mineral dan logam. Indonesia memiliki sumber daya mineral dan logam yang kaya seperti tembaga, nikel, timah, dan emas. Pemanfaatan sumber daya ini dapat membawa manfaat bagi industri manufaktur seperti pembuatan kendaraan, pesawat terbang, dan barang-barang elektronik. Namun sebenarnya tidak ada satupun yang tahu persis sumber daya alam Indonesia di tahun 2045 akan seperti apa. Karena banyak faktor yang dapat mempengaruhinya seperti perubahan teknologi, kebijakan pemerintah, dan kondisi global. Tapi untuk memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, Indonesia harus memperkuat pengelolaan sumber daya alam dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Selain itu diperlukan juga upaya pelestarian lingkungan untuk menghindari kerusakan dan kehilangan sumber daya alam di masa depan. Dengan pengelolaan yang baik, sumber daya alam Indonesia dapat menjadi potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Dan yang terakhir atau yang kelima, diprediksi bahwa Jakarta akan tenggelam di tahun 2045. Prediksi Jakarta tenggelam 10 tahun mendatang menjadi isu hangat yang ramai diperbincangkan beberapa waktu belakangan ini. Jakarta ditempatkan sebagai kota paling rentan di dunia terhadap resiko lingkungan. Ferris Maplecroft melaporkan DKI Jakarta sebagai kota yang paling cepat tenggelam, di mana dari 100 kota terdapat 99 kota di antaranya berada di Asia. Sejumlah ahli mengatakan bahwa dampak pemanasan global dapat mencairkan es di kutub dan menaikkan permukaan air laut sehingga pada 2050 sebagian kota Jakarta diprediksi akan tertutup oleh air laut. Saat ini pemerintah Jakarta sedang mengupayakan pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa Jakarta. Proyek ini menjadi salah satu solusi untuk potensi tenggelamnya daratan ibu kota Jakarta. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta tengah mengupayakan mempercepat pipanisasi air minum. Ini dilakukan agar warga Jakarta tidak lagi menggunakan sumur-sumur dan jet pump untuk mengambil air dari bawah tanah. Ada 2 faktor utama yang menyebabkan Jakarta berpotensi tenggelam, yaitu adanya kenaikan permukaan air laut dan penggunaan air tanah berlebihan hingga menyebabkan penurunan tanah. Mungkin sebenarnya kalau tenggelam di sini bukan yang kayak tiba-tiba tenggelam aja gitu guys ya, tapi lebih kayak mungkin ketika banjir lebih tinggi dari yang sebelumnya, dan kan 10 tahun tuh waktu yang cukup lama ya. Jadi mungkin kenaikannya bisa tinggi banget gitu sih yang aku lihatnya ya. Nah, videonya sampai di sini aja teman-teman. Dan harapanku untuk Indonesia di tahun 2045, semua yang diprediksi positif dan baik-baik saja yang terjadi di 2045 ya teman-teman. Bahkan kalau bisa nih teman-teman ya, sebelum tahun 2045 kita udah bisa maju jauh-jauh dari sekarang. Nah, mari kita berdoa bersama-sama untuk pemimpin Indonesia yang baru di tahun 2024 nanti. Semoga pemimpin baru Indonesia di tahun 2024 ini bisa membawa Indonesia ke next level. So, see you in the next video teman-teman. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan Wah, apapun terima kasih buat Samuel Chris atas penerangan berkenaan dengan apa alasan utama yang Indonesia ini bakal jadi negara terkaya di dunia di tahun 2045. Kita tidak dapat nafikan dengan
pelbagai daya sumber, alam semula jadi dan bermacam-macam lagi yang meningkatkan ekonomi. Dan lagi-lagi kalau kita lihat sekarang ni macam daripada apa yang Bapak Jokowi sudah lakukan kepada IKN Nusantara itu sudah dimulai pada tahun 2019 dan on progress in progress sehingga ke tahun 2045 siap sepenuhnya. Yes, sesuatu kemajuan, sesuatu bos ekonomi itu memerlukan jangka masa yang panjang. Bukan sekejap saja kita boleh lihat hasilnya, tetapi kadang-kadang sampai 5 tahun, 10 tahun ataupun 20 tahun yang akan datang baru kita bisa melihatnya. Dan apa-apa pun terima kasih buat Samuel Chris. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk dirasi, just komen dan berserta dengan ini, dan insyaAllah kami akan coba yang terbaik untuk merealisasikan video-video Anda.